Pater, suster, Bapak Ibu Saudara-saudari, umat beriman sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Kita masih bisa melanjutkan merenungkan tablo yang telah kita ikuti tadi dengan beberapa hal yang tadi saya catat dari hasil permenungan setelah mengikuti tablo dengan perasaan dan pikiran dalam iman. Ini beberapa kata kunci yang bisa kita maknai lebih jauh dalam konteks tema pastoral keuskupan kita dan tema Paskah tahun ini. Pertama-tama saya mau menegaskan bahwa tablo kisah sengsara ini mengajarkan kita tentang militansi rasa benci melawan militansi rasa cinta. Militansi kebenaran melawan militansi kepalsuan. Militansi sportivitas melawan mafia, uang melawan loyalitas. Para militer rasa benci itu sering disebut haters. Para militer rasa cinta itu sering disebut lovers. Dalam kisah penyaliban Yesus, kelompok para haters adalah: pertama, dalang utama para pembenci, itu ahli Taurat, imam kepala, kaum Farisi. Mereka semua ini punya kepentingan. Tadi bisa lihat di tablo. Yang paling tertawa terbahak-bahak itu siapa? Ahli Taurat, imam kepala. Yang paling ngotot untuk menyalibkan Yesus, mereka, kaum Farisi. Dan mereka itu provokator sebenarnya. Dan mereka meluapkan rasa benci yang tinggi kepada Yesus dengan menyalibkan Yesus. Dan untuk mensukseskan proyek mereka ini, mereka memanfaatkan kelompok seperti Yudas, Pilatus, masa-masa yang dipakai dan dibeli oleh uang untuk menjadi demonstran. Yudas murid Yesus, tapi dia sukses ditaklukkan dengan uang, makanya ia berani menjual Yesus. Pilatus itu baik, apalagi pada saat dia didampingi oleh istrinya, dia sangat bijak. Tapi coba lihat, setelah istrinya keluar, Pilatus sudah kehilangan pegangan. Pendiriannya kacau balau. Membayangkan para laki-laki diberikan tulang rusuk istri itu sebagai penopang. Artinya tidak semua laki-laki, dan memang tidak ada laki-laki yang sempurna. Sejernih apapun pikiran dan perasaanmu, perlu juga dengar suara perempuan. Dalam hal ini, suara istrimu bisa jadi suara malaikat. Kadang-kadang suami punya gengsi tinggi dan dia tidak mendengarkan masukan istri. Itulah yang terjadi dengan Pilatus. Bahkan sampai Claudia itu titip pesan supaya dia jangan mengubah keputusan, jangan menghakimi Yesus, karena suara istri adalah suara Allah. Dalam konteks ini, istri dari Pilatus itu berhati malaikat. Bisa juga terbalik, para istri lebih berkepentingan dari para laki, sehingga istri-istri juga tidak mau mendengar suara laki-laki. Itulah makna dari pasutri Pilatus dan Claudia, kalau memang kita mau memaknai serius tablo ini. Kemudian masa yang tadi berteriak, itu adalah kelompok seperti zaman kita. Mereka sudah dikasih makan siang gratis, mereka sudah dibayar, makanya mereka semangat. Prajurit itu dengan tanpa rasa malu dan rasa takut mencaci maki, meludahi, memukul, menginjak Tuhan. Kenapa? Karena prajurit memang tugasnya ikut perintah atasan. Atasan suruh pukul, tembak. Dan yang paling penting, prajurit bersemangat karena mereka dapat uang lembur. Kan dapat pendapatan tambahan itu dari peristiwa penyaliban Yesus, karena kerja di luar jam kerja.
prajurit mana yang tidak mau dapat tambahan? Makanya mereka semangat memukul. Jadi lagi-lagi kembali ke rasa cinta akan uang lebih besar daripada rasa cinta kepada Tuhan. Santo Paulus pernah menulis ini dalam sebuah suratnya. Cinta akan uang itu akar dari segala kejahatan. Itu tulisan Santo Paulus. Makanya Santo Paulus yang sama juga yang menuliskan sebuah kata-kata yang oleh teman-teman OMK dijadikan sebagai moto tablo kali ini yang ada di punggung baju mereka. Tadi saya fotoin punggungnya frater yang memang pas dan besar, menampakkan tulisan itu yang bisa kita lihat dan berbunyi begini. Set your mind on things above, not on earthly things. Apa artinya? Apa artinya? Settingkan pikiranmu untuk menempatkan segala sesuatu kepada yang di atas, bukan yang di dunia. Ketika kita menempatkan dunia di atas dari yang di atas, itu yang membuat kita gampang menjual Tuhan demi uang. Banyak orang yang tidak ke gereja karena bilang tidak ada uang, tapi giliran untuk buat yang lain, dia ada uang. Ingat. Kemudian hal berikutnya yang dapat kita petik dari tablo tadi. Ketika kita sudah melihat mana kelompok haters, kita juga perlu melihat para kelompok lovers, pencinta Yesus. Mereka adalah Bunda Maria, para rasul, perempuan yang menangisi Yesus. Untuk kita masuk kelompok yang mana dalam tablo tadi? Para haters atau para lovers? Silakan melanjutkan menemukan dirimu. Anda masuk kelompok pencinta Tuhan atau pembenci Tuhan. Yang pasti jangan terlalu banyak menangis. Karena satu pesan dari prajurit waktu melihat orang-orang menangisi Yesus, tadi saya dengar di sini, dia bilang begini, mengapa kamu menangisi orang itu? Sudahlah, ikhlaskan saja. Ikhlaskan saja. Dan Yesus juga pernah menegur wanita yang menangis. Yesus bilang apa? Jangan tangisi aku, tapi tangisilah dirimu dan anak-anakmu. Maka paling penting, jangan lagi menangisi Yesus yang menderita. Ada banyak penderitaan dan persoalan di dalam diri dan keluarga kita yang perlu kita tangisi untuk kita perbaiki. Ingat, Bunda Maria yang punya anak, coba kamu lihat kapan dia menangis dan mengeluarkan air mata melihat anaknya menderita. Kalau yang saya baca di kitab suci dan dari setiap macam bentuk kisah sengsara Yesus, tidak pernah lihat Bunda Maria menangis. Tapi apakah itu berarti dia tidak punya hati yang terluka dan tidak berduka cita? Oh, sangat. Dari ekspresi yang dia tunjukkan, dia sangat berduka cita dan terluka. Tapi tidak semuanya harus dengan tangisan. Apalagi kalau menangis itu adalah air mata buaya. Tuhan tidak butuh. Maka yang terakhir pesan untuk kita. Bapak Ibu, seberapa besar pun kebencian orang terhadap kita, bahkan ketika dia atau mereka meluapkan dan mengekspresikan dengan cara yang tidak manusiawi, satu hal yang perlu kita ingat, teguhkan hati dan imanmu untuk tetap militan. Kata-kata Yesus ini sebelum dicambuk bisa menjadi inspirasi untuk kita. Sebelum Yesus mulai dipukul, dia berdoa di tungku itu, dan kalau di film The Passion of the Christ ada kata-katanya. Yesus bilang apa? Ya Bapa, hatiku sudah siap. Ya Bapa, hatiku sudah siap. Setelah Yesus menyiapkan hatinya, baru dia rela dipukul.
menyiapkan hati. Dan kalau hati sudah siap dan sip dalam kekuatan Allah, rasa cinta akan tetap menyala dan mengalir bahkan ketika hati kita sudah dilukai. Ingat, ketika hati Yesus sudah dilukai dan seluruh tubuhnya dilukai, dia masih tetap punya cinta, dan dari atas salib dengan hati terluka dan tubuh terluka, dia bilang apa? Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang telah mereka perbuat. Bahkan rasa cinta itu tetap mengalir dari hati yang terluka ketika seorang penjahat di sebelah kanan mengatakan, Tuhan, ingatlah akan daku apabila engkau datang sebagai Raja. Yesus masih bisa merespon dan mengatakan, saat ini juga engkau sudah berada bersama-sama aku di dalam Firdaus. Bapak Ibu, cinta sejati harus sampai hati terluka. Dan kalaupun kita dilukai karena orang saking membenci dan sangat membenci kita, satu hal yang pasti, dunia boleh membenci, tapi Tuhan tidak pernah membenci kita. Itu nanti bisa baca di Injil Yohanes bab 16. Pokoknya itu ke sana. Itu bacaan Injil tabisan saya yang saya ingat juga karena kemarin saya misa sendiri untuk teks misa tabisan. Kemarin kan hari imamat, lalu menemukan kata-kata itu. Kamu akan dibenci oleh dunia, tapi kuatkanlah hatimu, karena aku telah mengalahkan dunia. Iman yang tangguh, gereja yang militan hanya bisa dibangun di atas hati yang kuat dan teguh untuk percaya bahwa dalam kondisi apapun kita dibenci oleh dunia, Tuhan tidak pernah membenci kita. Mari kita mohon berkat Allah untuk mengakhiri tableau ini, melanjutkan permenungan kita sebelum selanjutnya kita akan memperingati kematian Kristus dalam ibadat jam 12 dan jam 3. Terima kasih untuk teman-teman OMK, untuk para sutradara, untuk semua yang telah terlibat dalam tableau ini. Terima kasih kepada segenap umat juga yang telah melibatkan diri di dalamnya, untuk Romo Cece, untuk Frater, untuk siapapun yang selalu membawa mereka dalam doa, sehingga mereka bisa mementaskan tableau yang kiranya berkesan untuk kita dan membantu kita makin teguh dalam iman dan militan dalam hidup gereja sinodal. Semoga segala pemberian dirimu akan dibalas sendiri oleh Tuhan. Penjahat saja yang bertobat dikasihi Yesus, apalagi kita pendosa yang tak sekakap penjahat itu. Kita pun disayangi Yesus dari atas salibnya, walau dalam hati terluka. Tuhan bersamamu. Kita sekalian dan mereka semua yang kita doakan, anak-anak OMK, para sutradara, mereka yang telah mengambil bagian dalam apapun bentuk persiapan, pementasan, dan kesuksesan tableau ini. Mereka yang bekerja di bagian sound system, komsos, konsumsi, transportasi, pencarian dana, dan apapun bentuk keterlibatan dan pemberian diri. Segenap umat, para donatur yang selalu mendukung, mendoakan, orang tua yang memberikan anak-anaknya, kita sekalian dan kelanjutan permenungan kita di hari penderitaan dan kematian Yesus pada Jumat Agung ini, ibadat yang akan kita lanjutkan, alam raya ini dan segala isinya, dibimbing, dilindungi, dan dilimpahi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dengan ini ibadat jalan salib yang kita presentasikan melalui tableau telah selesai. Pergilah sambil melanjutkan permenunganmu untuk hari sengsara dan kematian Yesus.